Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Taufad dari KPI 4D. Saya di sini ingin menjelaskan tentang makalah penulisan berita dan artikel dari kelompok 4. Judulnya Panduan Praktis Penulisan Berita. Judulnya rubrik, lab, dan diksi yang efektif. Dan judul. Ya, mari kita masuk ke definisi koran. Surat kabar diartikan sebagai lembaran tercetak yang membuat laporan mengisi peristiwa di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik. Isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui oleh pembaca. Surat kabar juga didefinisikan sebagai teks yang menanamkan keterkaitan pada teks yang tampak bersifat acak hanya dengan mengorganisasikan keseluruhannya. Terus kita masuk ke majalah. Majalah adalah salah satu jenis dari media massa. Majalah adalah segala penerbitan yang mengutamakan pemberitaan. Periodisasi terbitnya ditentukan, tapi pada umumnya sebuah majalah paling sering terbit seminggu sekali. Sifat aktualisasinya menentukan juga isinya, namun tidak sebatas hanya jangka 24 jam. Isu-isu majalah cenderung mengangkat dari permasalahan yang bertahan lama dalam artian tidak cepat basi. Selanjutnya ialah rubrik dalam koran dan majalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rubrik adalah kepala karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak lainnya. Onong Uhiana mengutarakan definisi mengenai rubrik dalam Kamus Komunikasi, bahwa rubrik berasal dari bahasa Belanda, yaitu rubrek, yang artinya ruangan pada halaman surat kabar, majalah, atau media cetak. Adapun jenis-jenis rubrik menurut Effendi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rubrik informasi. Rubrik yang menyajikan informasi terkait beberapa isu. Yang kedua, rubrik edukasi. Rubrik yang bertujuan dalam mendidik dan mengajarkan sesuatu kepada pembaca. Ketiga, rubrik rekreasi. Rubrik yang terdiri dari gabungan rubrik, yakni rubrik persuasif dan hiburan. Selanjutnya ialah langkah-langkah pembuatan rubrik pada koran dan majalah. 1. Penelitian dan pemahaman target audiens. Yang kedua, identifikasi topik dan subtopik yang relevan. Yang ketiga, penentuan format dan frekuensi. Yang keempat, pembuatan judul yang menarik. Yang kelima, penulisan konten berkualitas. Yang keenam, penyusunan layout yang menarik. Yang ketujuh, kolaborasi dengan kontributor ahli. Yang kedelapan, konsistensi dan pembaruan. Yang kesembilan, responsif terhadap umpan balik pembaca. Selanjutnya ialah teknik menentukan dan memilih judul yang tepat. Dalam memilih judul berita harus dapat memaksa orang tertahan untuk membaca. Seterusnya, judul tidak bisa lepas dari led dan tubuh berita karena judul mencerminkan isi dari keseluruhan berita. Berikutnya,
Teknik menentukan dan memilih judul yang tepat. Yang pertama, provokatif. Provokatif berarti judul yang kita buat harus mampu membangkitkan minat dan perhatian sebagai khalayak pembaca tergoda seketika untuk membaca berita yang kita tulis. Yang kedua, ada singkat dan padat. Singkat dan padat berarti langsung memasuk jantung, tegas, lugas, terfokus, menukik pada pokok intisari berita. Yang ketiga, relevan. Relevan artinya berkaitan atau sesuai dengan pokok suasana pesan terpenting. Yang keempat, fungsional. Fungsional artinya setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri. Yang kelima, formal. Berbeda dengan judul artikel yang sifatnya informal. Judul berita harus dan wajib bersifat formal. Yang keenam, representatif, yaitu judul berita yang sudah kita tetapkan memang mewakili dan mencerminkan teras berita. Yang ketujuh, merujuk pada bahasa buku. Yang kedelapan, spesifik. Selanjutnya ialah jenis-jenis LED. Teras berita harus memiliki unsur 5W1H. Paling tidak dalam teras berita meliputi how, what, when, where, who. Teras berita memiliki 3 tujuan, yaitu memancing minat pembaca, menyajikan fakta terpenting yang diberitakan, membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah tersajikan. Adapun jenis-jenis LED berita ialah sebagai berikut: LED ringkasan, LED bercerita atau naratif, LED deskriptif, LED kutipan, LED bertanya, LED menggoda. Selanjutnya ialah teknik pemilihan diksi yang tepat. Diksi memiliki pengaruh yang besar dalam suatu penulisan. Pemilihan diksi yang tepat dapat menimbulkan makna kata yang sesuai sehingga maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan jelas. Berikut ini adalah jenis-jenis diksi. 1. Diksi bersinonim dan berhomofon. Kata bersinonim adalah kata yang persis, sebanding, sejenis, sepadan, serupa, serta memiliki arti yang sama. Yang kedua ialah pemakaian kata denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, sehingga makna denotatif adalah makna yang tidak menimbulkan interpretasi pembaca. Yang ketiga, kata umum dan khusus. Kata umum dan khusus dibedakan berdasarkan luas tidaknya cakupan makna yang dikandungnya. 4. Kata abstrak dan konkret. Kata yang acuannya lebih mudah dimengerti oleh panca indera disebut kata konkret. Kelima, pemakaian kata istilah atau asing. Dalam bahasa ilmiah seringkali ditemukan ada kata-kata asing yang disisipkan. Terus yang keenam, kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa yang ditetapkan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia. Selanjutnya ialah persyaratan ketetapan diksi, yaitu membedakan secara cermat makna denotatif dan makna konotatif. Yang kedua ialah membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim dan berhomofon. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya sehingga sesuai dalam penulisan. Yang kelima, hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Yang keenam, perhatikan
perhatikanlah terhadap penggunaan istilah asing. Yang ketujuh, dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Yang kedelapan, menggunakan kata-kata yang menunjukkan persepsi khusus. Yang kesembilan, memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Yang ke-10, hindari penggunaan diksi yang ambigu dan tidak tepat. Dan sekian dari saya tentang penulisan berita dan artikel yang berjudul rubrik judul LED dan diksi yang efektif. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.